Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pengembangan media pembelajaran matematika akan memberikan sedikit materi dalam video ini dengan tema peluang suatu kejadian. Yang beranggota kelompoknya terdapat 3 mahasiswa. Yang pertama, Nuril Dewi Purwati dengan NIM 12204193174. Yang kedua, Rindi Nur Fauzia dengan NIM 12204193178. Yang ketiga yaitu Faiz Nur Alam Azilmi dengan NIM 12204193199, di mana materi peluang suatu kejadian nanti akan membahas pengertian peluang, pengertian percobaan kejadian ruang sampel dan titik sampel, peluang terjadinya suatu kejadian, kisaran nilai peluang, dan frekuensi harapan. Peluang bisa diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang diulang dengan keadaan yang sama untuk memperoleh hasil tertentu. Ruang sampel merupakan himpunan dari semua hasil percobaan. Biasanya ruang sampel dinotasikan dengan huruf S kapital. Banyaknya anggota ruang sampel biasanya dilambangkan dengan NS. Titik sampel merupakan setiap anggota dari ruang sampel. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya, misal diberi 2 dadu, berapa ruang sampel dan titik sampelnya. Misal N adalah dadu, maka banyak anggota ruang sampel adalah 6 pangkat N. Karena ada 2 dadu, maka 6 pangkat 2 hasilnya adalah 36. Sedangkan untuk titik sampelnya adalah semua anggota dari ruang sampel. Dari gambar ini sudah terlihat bahwa titik sampelnya adalah 1,1, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 hingga 6,6. Peluang suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian yang terjadi pada suatu percobaan dengan ruang sampel S, di mana setiap titik sampelnya itu mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul, maka peluang dari suatu kejadian tersebut atau kejadian A yaitu memiliki rumus PA sama dengan NA per NS. Dengan keterangan PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya anggota, dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Langsung ke contohnya, sebuah dadu dilempar. Berapa peluang muncul mata dadu ganjil? Jawab, penyelesaiannya yaitu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka NS sama dengan 6. Sedangkan A sama dengan 1, 3, 5, maka NA-nya sama dengan 3. Sehingga bisa kita tulis bahwa PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6. Atau juga bisa ditulis 1 per 2. Kisaran peluang. Nilai peluang suatu kejadian adalah PA lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1, dengan A merupakan kejadian pada percobaan tersebut. Jika PA sama dengan 0, maka kejadian A tidak mungkin mustahil terjadi. Dan jika PA sama dengan 1, maka kejadian A pasti terjadi. Contoh, dalam 1 tahun akan ada bulan Mei. Berapa peluangnya? Penyelesaian, karena bulan Mei pasti ada dalam setahun, maka P Mei sama dengan 1, pasti terjadi. Frekuensi harapan.
Frekuensi harapan adalah frekuensi yang diharapkan terjadinya kejadian tersebut selama N percobaan. Frekuensi harapan dari sejumlah kejadian merupakan banyaknya kejadian dikalikan dengan peluang kejadian itu. Rumusnya adalah FHA sama dengan PA dikali N, di mana FHA adalah frekuensi harapan kejadian A, PA adalah peluang kejadian A, N adalah banyak percobaan. Contoh, sebuah dadu dilempar sebanyak 720 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu 2? Penyelesaian S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NS sama dengan 6. NA sama dengan 1 karena hanya satu dadu. PA sama dengan NA per NS sama dengan 1/6. Frekuensi harapan muncul mata dadu 2, maka FHA sama dengan PA dikali N sama dengan 1/6 dikali 720 sama dengan 120 kali. Nah, untuk contoh dalam mencari peluang, yaitu yang pertama kita sediakan kertas seperti ini, kemudian di kertas kita beri garis-garis seperti ini, seperti gambar ini. Kemudian yang pertama kita tulis mata dadu, yang kedua banyak kejadian, yang ketiga banyak percobaan dan juga peluang. Nah, selain itu kita juga memerlukan dadu yang seperti ini ya. Nah, langsung saja. Yang pertama kita tulis di mata dadu. Pada dadu terdapat 6 mata dadu. Jadi yang pertama kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, semua mata dadu itu terdapat 6. Yang kedua yaitu banyak kejadiannya, itu nanti kita cari atau setelah kita lemparkan ya. Sekarang untuk banyak percobaannya terserah kita akan mempercobakan berapa kali. Nah, untuk contoh kali ini saya mempercobakan sebanyak 10 kali. Jadi kita tulis 10 semua ya. 10 semua. Nah, setelah itu langsung saja ke lemparan atau banyak kejadian yang sudah kita lempar atau sudah ketemu angka berapa yang keluar dari lemparan dadu tersebut sebanyak 10 kali. Untuk lemparan pertama 5. Lemparan pertama yaitu 5, kita tulis di sini 1 ya. Lemparan kedua 6. Nah, kita tulis juga di sini 6. Lemparan ketiga 3. Lemparan ketiga yaitu 3, berarti di 3 ini kita tulis 1. Lemparan keempat yaitu 4. Nah, yang keempat yaitu kita tulis 4, 1 berarti ya. Lemparan kelima 4. Nah, untuk lemparan kelima yaitu 4, muncul mata dadu 4. Jadi kita tulis lagi ya di 4 seperti itu. Lemparan ke-6 6. Lemparan dadu ke-6 yaitu muncul angka 6. Kita tulis di sini 6. Lemparan ke-7 4. Lemparan mata dadu ke-7 yaitu muncul angka 4. Sini 4. Nah, untuk lemparan mata dadu ke-8 yaitu muncul angka 6. Sini 6. Lemparan ke-9 4. Lemparan dadu ke-9 yaitu muncul angka 4. Sini 4. Dan lemparan yang terakhir 2.
Yang terakhir yaitu lemparan dadu ke-10, muncul angka 2. Nah, setelah selesai kita ketahui banyaknya kejadian, maka bisa langsung kita tulis yaitu peluangnya dari banyaknya kejadian dibagi banyaknya percobaan. Jadi peluang mata dadu 1 yaitu 0/10. Yang kedua, mata dadu lemparan kedua yaitu muncul peluangnya 1/10. Nah, sedangkan peluang dari mata dadu ketiga yaitu peluangnya 1/10. Nah, untuk mata dadu keempat yaitu dalam banyaknya kejadian itu terdapat 4 kali dalam 10 percobaan. Jadi peluangnya 4/10. Dan seterusnya seperti yang kelima yaitu 1/10 dan yang terakhir 6/10. Nah, seperti itu ya. Terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.